Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifah Nurfadilah dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 4. Tugas remedial biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem respirasi manusia. Organ-organ sistem respirasi. Organ-organ sistem respirasi terdiri dari 1. Rongga hidung, 2. Faring atau tenggorokan, 3. Laring atau pangkal tenggorokan, 4. Trakea, 5. Bronkus, dan 6. Paru-paru. Organ-organ sistem respirasi. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung, terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembahu. Yang kedua, faring. Tenggorokan atau disebut faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trakea, dan bronkus. Yang ketiga, ada laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. 4. Trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Yang terakhir, paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Selanjutnya yaitu proses pernapasan. Nah, bagaimanakah udara dapat keluar masuk paru-paru? Ya, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan tekanan antar udara luar dengan udara dalam paru-paru. Proses pernapasan dibagi menjadi 2. 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena gerakan-gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau interkostal. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Proses pernapasan dibagi menjadi 2. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan fase inspirasi dan fase ekspirasi. 1. Pernapasan dada. Fase inspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Fase ekspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, maka tulang-tulang rusuk kembali kepada posisi semula sehingga volume rongga dada mengecil. Yang kedua, pernapasan perut. Fase inspirasi terjadi apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma mendatar. Hal tersebut menyebabkan volume rongga dada membesar dan tekanan udara di dalamnya mengecil. Fase ekspirasi terjadi apabila otot diafragma berlaku dan otot dinding perut berkontraksi, maka isi rongga perut akan mendesak ke arah diafragma. Berikutnya yaitu volume udara pernapasan. Ada volume tidal. Volume udara yang masuk atau keluar dari hidung sewaktu bernapas dalam keadaan istirahat
besarnya kurang lebih 500 cc atau 500 ml. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer. Volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi biasa besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi biasa yang besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Volume sisa atau residu. Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi maksimal yang besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Kapasitas vital. Volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga. Besarnya kurang lebih 3500 cc. Jadi kapasitas vital setelah jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Volume total paru-paru. Volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin dan besarnya kurang lebih 4500 cc. Jadi, volume paru-paru adalah jumlah dari volume sisa ditambah kapasitas vital. Ada juga faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Berikut ini adalah kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. 1. Laringitis, yaitu radang pada daerah laring dan kanker laring yang sering menyerang laki-laki di atas usia 50 tahun. Yang kedua, emfisema, yaitu kelainan berupa perluasan alveoli secara berlebihan hingga menggelembungkan paru-paru. Yang ketiga, pneumonia, yaitu radang dinding alveoli akibat bakteri atau virus karena alveoli akan terisi cairan limfa. Yang keempat, bronkitis, yaitu peradangan pada trakea dan bronkus hingga dapat menyebabkan demam dan batuk. Yang kelima, asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan ataupun gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan. Yang keenam, asma, yaitu gangguan pernapasan dengan gejala susah bernapas, bunyi mendesak, dan batuk yang disebabkan alergi atau penyakit menurun. Yang ketujuh, tuberkulosis atau TBC, yaitu timbulnya bintil-bintil pada alveolus akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.